tingkat kesadaran masyarakat sekarang terkait dengan literasi hukum di Indonesia, khususnya di Jawa Timur saja deh, seperti apa? Termasuk di Pemprov Jawa Timur tuh ada anggaran bantuan hukum untuk warga yang kurang mampu. Ya itu bagus ketika salah satu dari temanya itu membahas tentang literasi literasi hukum ya. Kepala desa itu kan memiliki kemampuan untuk mendeteksi masyarakatnya. Melakukan satu pelatihan, kemudian mengundang kepala-kepala desa, salah satu poinnya juga memberikan literasi hukum, bagaimana mengawal masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode Ngobrol bareng Dewan ABTV. Bersama saya Risa Ismaya. Sekali lagi di kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol bersama dengan anggota Dewan dari Provinsi Jawa Timur terkait dengan topik-topik terbaru, isu-isu terhangat tentunya yang nanti bisa kita share untuk Anda. Di kesempatan kali ini saya juga kembali bertemu dengan narasumber yang luar biasa, di mana beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat bertemu dengan beliau. Pengen ngobrol lagi, apa sih kali ini temanya begitu ya? Temanya sebenarnya sedikit berat, tapi kita coba ngobrol santai dengan beliau hari ini ya. Terkait dengan literasi hukum, tentunya membangun kesadaran melalui literasi hukum pada masyarakat. Kali ini saya bersama dengan anggota Dewan yang luar biasa. Beliau ini humble, kadang senyumnya itu kalau ketemu pas reses dengan masyarakat gitu ya. Di media-media sosial kita lihat itu bagaimana beliau bisa berinteraksi dengan luar biasa kepada masyarakat yang ada di Dapil 9. Beliau yang saya hadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi A di Dapil 9 Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan. Ada Bapak Haji Agus Cahyono, SHIM HI. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah. Sehat hari ini? Ya sehat. Jadi kalau di media sosial bertebaran informasi terkait dengan beliau, ya ini kredibel. Yang kita pernah bahas dulu terkait dengan informasi dari media yang tidak kredibel. Tapi informasi ini kredibel terkait dengan kegiatan yang sering dilakukan oleh Pak Agus ketika masa reses, kemudian ketika bertemu di luar reses pun yang kita lihat, wah luar biasa. Ini kegiatannya kayak terus menerus gitu ya Pak ya? Belum ada jedanya nih Pak ya? Ya kan saya memakai satu konsep berpolitik itu tidak musiman tapi sepanjang masa. Oke, jadi tidak kok aktif masa kampanye kemudian berhenti enggak. Itu juga bikin ringan sih sebetulnya. Jadi pelan-pelan sehingga nanti tidak istilahnya tidak kaget di masa kampanye. Kan setiap politisi punya cara yang metode masing-masing. Tapi sehat nggak Pak? Ya sehat, cuma kadang-kadang boyoan gitu ya. Kalau itu faktor U Pak. Faktor U itu. Iya kan setiap duduk di perjalanan bermobil lah itu biasanya boyok sing ra kuat. Kalau beliau menyampaikan wilayah itu panjang ya, bisa 4-5 jam perjalanan dari Ponorogo, Magetan ya. Pacitan ya, Pacitan sampai dengan di ujung Trenggalek ya. Ya Pak Mawi, Ujung Ngawi juga. Dan banyak daerah-daerah pegunungan. betul. Ya, saya itu sering ketika ke Ngawi itu di kecamatan sini paling atas. Yang di Gunung Lawu itu. Iya, lereng Gunung Lawu itu. Saya sering ke sana karena di sana itu ada teman saya yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngawi. Rumahnya itu paling ujung, jadi sebelahnya itu sudah Sragen, ujungnya sudah Karanganyar, jadi sudah di lereng Lawu. Itu di lereng Lawu tapi masih masuk dari Kabupaten Ngawi. Ya, dapil saya. Ya, kegiatan yang banyak dilakukan apa di sana Pak? Yang di sana ya kita lakukan penjenengan. Ya bertemu dengan basis, berdiskusi dengan tokoh di sana. Audiensi ngobrol. Iya. Gitu ya. Yang terakhir-terakhir yang banyak dikeluhkan apa Pak? Kita kalau misalnya nih masyarakat kalau ketemu anggota dewan, entah dia atau beliaunya dari komisi apa yang ditanyakan kan pasti tahu sama gitu ya. Iya. Kebanyakan ke Pak Agus apa yang ditanyakan? Iya biasalah, kita biasanya turun itu kan orang tanya program. Oke. Ya tanya program itu jelas. Ya. Ya
yang sering juga minta bantuan. Katakanlah kalau dia peternak minta bantuan ternak, gitu kan. Kalau dia petani minta bantuan alat pertanian. Kalau dia misalnya pergi atau MKM itu kadang minta bantuan bahkan modal untuk usaha. Gitu ya, kalau ketemu dengan anggota dewan entah dari komisi apa, yang penting ketemu anggota dewan. Ketemu anggota dewan nggak mikir ini komisi membidangi apa, tidak berpikir masyarakat. Yang pengen wadul, yang penting itu ya. Mungkin termasuk infrastruktur. Itu sering pasti jenengan. Nggak tahu apakah itu aset desa, aset kabupaten, aset provinsi atau aset nasional. Dia merasakan sesuatu yang nggak pas bagi dia sampaikan. Kebiahuyah gitu. Ya, nanti ketika ketemu misalnya dia minta, kalau pegawai kadang minta backup untuk mutasi. Sampai seperti itu. Oh iya. Oh itu Mas, ini yang masih yang umum. Ada yang lebih ini. Ada yang iya, misalnya begini. Orang misalnya belum punya BPJS, istrinya mau melahirkan. Sampai itu suaminya curhat. Pak, ini istri saya mau melahirkan, ini tidak punya BPJS, tolong nanti diperjuangkan KIS. Ya saya tanya, rumah sampean bagus atau tidak? Berlantai keramik apa tidak? Di rumah punya motor apa tidak? Ya ada Pak, rumah saya keramik, motornya 3. Oh oke, enggak bisa dapat KIS. Jadi kadang-kadang kesulitan, kan bahaya istri melahirkan saat kesulitan sangat, ketika kondisi enggak enak lapor, ketika pas enak-enak enggak pernah lapor gitu. Itu kan lucu gitu ya. Iya, itu jadi tanggung jawabnya pokoknya wadul lah, ketemu anggota dewan pokoknya wadul A dulu sampai ya. Z. Iya. Mau pasang meteran listrik, dia kesulitan, mungkin akses PLN sudah lapor, mau pasang enggak kepasang-pasang, lapor ke dewan. Ketika tahu biayanya mahal, lapor juga ke dewan, kok mahal Pak, ini enggak ada subsidi. Jadi dewan itu, saya pernah menyampaikan ini, dewan itu sama masyarakat dianggap dewa. N-nya hilang. N-nya hilang. Padahal kita dewan, bukan dewa. Oke. Tapi dalam kasus seperti itu, bukan kasus ya, dalam hal-hal yang terjadi seperti itu, apa yang pertama kali akan disampaikan Pak Agus menyikapi warga yang biasanya agak tantrum gitu? Kan biasanya kalau wadul di mana-mana nggak digubris ya Pak ya. Kita ketemu anggota dewan, pengennya kan diperhatikan. Itu bagaimana? Ya Pak, pertama saya dengarkan, oke, selesaikan semuanya ya. Itu mungkin bisa juga bagian dari curhat dia kan gitu ya. Curhat itu kadang enggak butuh solusi tau orang curhat itu. Butuh didengarkan. Dia butuh didengarkan. Kita dengarkan. Ketika sudah, saya mengedukasi masyarakat tidak memberikan harapan palsu. Saya enggak salah lakukan itu. Kadang ketika masyarakat gini, terus kita memberi seolah-olah tapi kalau memang itu tidak bisa, saya bilang nggak bisa. Atau, sesuai kenyataan. Iya. Jadi misalnya kita pernah turun di masyarakat, kemudian dia itu petani hutan, jalan akses ke ladangnya dia, petani hutan itu kan dia mengerjakan tanah berhutani. Betul. Akses jalannya itu rusak. Karena karena mungkin pas hujan cuma sepeda motor nggak bisa lewat. Pak Agus, ini buat tolong diusahakan anggaran supaya ini bisa dirabat, motor bisa lewat lah gitu. Itu saya sampaikan dengan apa adanya, bukan kok oke nanti kita perjuangkan, itu kan marem dia. Tapi nanti ke situ lagi nggak akan berani anggota dewan itu. Karena apa? Kan nggak mungkin dia ngerti. Terrealisasi nggak mungkin. Nggak mungkin karena apa? Anggaran Provinsi Jawa Timur itu untuk aset, kalau dikerjakan oleh OPD terkait harus aset Pemprov Jatim. Padahal itu kan milik perhutani. Atau kalau infrastruktur desa bisa lewat bantuan keuangan desa, tapi bukan aset desa. Jadi tidak bisa menembus di situ. Kalau anggota dewannya kaya raya banyak uang, ya akan keluar dari kantongnya sendiri. Oke, saya nyumbang. Saya nyumbang 100 sak semen lah ini. Itu dari dana. Jadi harus diberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat gitu ya, biar paham. Iya paham. Kita kasih literasi lah misalnya. Ketika dia mau begini, termasuk saya mau KIS, mau BPJS. Oke, saya kasih gambaran. Kondisi jenengan kayak apa, rumah kayak apa, syarat orang dapat kartu Indonesia Sehat, bantuan pemerintah itu, syaratnya ini. Nek panjenengan ingin KIS terus kondisi jenengan gini, tidak bisa. Ya ikutlah BPJS kelas 3. Saya arahkan begitu. Harus seperti itu ya kakaknya jenengan berapa anggotanya,
BPJS itu kan kelas 3 35.000 ya, Iya, iurannya seperti itu, sekitar iya. itu ya. Nanti setiap bulan. Itu harus diberikan pengertian Iya, yang betul begitu iya. ya. Maksudnya Pak Agus ini adalah Iya. sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat. Iya. Ya, semuanya itu ada jalur-jalurnya begitu. Ya, dan daftar BPJS Mandiri itu gampang. Kalau kesulitan nggak tahu gini mau cukup gini aja, kalau memang kesulitan cukup kirim KK, data pribadi, foto KTP, WA ke saya, selesai. Jadi Jadi Oke. nanti jenengan tinggal transfer untuk bayar. Oke, setiap bulannya seperti itu ya. Iya, iya. Oke, luar biasa. Jadi beliau ini memang kalau bisa kita sampaikan tidak hanya memberikan harapan Iya. palsu, fungsinya juga sebagai Iya. seorang pengedukasi ya, memberikan Iya. informasi pada masyarakat Iya. yang betul. Yang bisa dikerjakan pasti akan dikerjakan. Iya. Yang tidak ya memang tidak Iya. seperti itu jalurnya begitu ya. Dan saya sampaikan juga bahwa kadang-kadang masyarakat itu pengen sekarang usul tahun ini bisa direalisasi. Iya. Itu tidak bukan bisa. dewa. Tidak bisa karena Oke. sekarang pemerintah ini lagi menata istilahnya proses mulai dari perencanaan dan realisasi sebuah pembangunan itu sangat detail. Ya. Iya. Bahkan ketika kita itu mengusulkan katakanlah di awal tahun 2026 ya, nanti realisasinya di APBD tahun 2027. Jadi pertama mengajukan di awal tahun 2026, kemudian persyaratannya ini ngajukan proposal, nanti ada verifikasi awal dari Pemprov Jawa Timur, kemudian nanti ada revisi proposal, sampai akhirnya nanti oke, persyaratan dianggarkan di APBD, nanti mau realisasi dicek survei lapangan, ketika didapati tidak sesuai dengan proposal, ya tidak akan Coret gitu. Iya, padahal sudah dianggarkan tidak jadi direalisasi. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan dan itu sampai 1 tahun realisasi. prosesnya. Oke. Dan itu saya sampaikan juga kepada masyarakat. Jadi seperti itu ya. Jadi Ya. mungkin Anda termasuk saya juga masyarakat Ya. yang ingin menyampaikan aspirasi itu ya harus mikir. Tadi pagi ada orang yang nyanggong di rumah saya. Itu menyampaikan apa Pak itu? Pagi-pagi dia nyanggong dan menyampaikan ingin bangun musola. Oke. Dan mau ngirim proposal untuk bangun musola. Oke. Terus saya tanya, itu musola lingkungan atau musola desa atau milik satu lembaga? Lingkungan, musola lingkungan. Itu legal formalnya ada apa tidak? Oh, teng desa Pak mboten wonten. Oke, gini. Saya sampaikan. Sekarang APBD Provinsi Jawa Timur tidak ada lagi hibah kepada kelompok masyarakat, kepada takmir. Itu yang belum di bawah satu lembaga yang legal formal. Saya sampaikan Apa adanya ya apa Pak? adanya, Oke. ya apa adanya. Daripada nanti memberikan harapan palsu. Oh, betul. Ya. Nanti habis-habisnya malah agak dihujat gitu. Iya, malah repot dihujat juga ya. Oke. Ya, kita kasih edukasi kalau Betul, pengen istilahnya nanti bisa akses ya. Oke, diurus legal formalnya musola itu, Iya. ketakmirannya Oke. jelas, tanah wakafnya jelas dan sebagainya, nanti suatu saat Oke. bisa kita Nyambung nih. perjuangkan. Oke, yang disampaikan beliau nyambung dengan tema kali ini bagaimana kita membangun kesadaran. Tapi kali ini membangun kesadarannya ini melalui literasi hukum pada masyarakat. Ini Ya. lebih sekarang ini lebih banyak dibahas juga yang seperti kemarin kita sampaikan kalau yang kaitannya dengan hukum-hukum itu cepat viral juga di media sosial gitu Oke. Pak Agus ya. Jadi literasi itu mungkin di masyarakat penting juga sekarang terkait Iya, iya. dengan hukum di mana dalam kehidupan bernegara hukum memang menjadi pedoman penting Iya. bagaimana kita melakukan kehidupan sehari-hari karena efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran pada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau menurut Pak Agus tingkat kesadaran masyarakat sekarang terkait dengan literasi hukum di Indonesia khususnya di Jawa Timur saja deh Iya. seperti apa Pak Agus? Ya kalau angka pasti saya untuk misalnya angka pasti Oke. tentang kesadaran hukum masyarakat Jawa Timur saya belum punya data ya, cuma yang jelas kurang. Oke. Ya kalau kurang iya, tapi angka pastinya saya belum punya data yang bisa saya sajikan. Kan juga bisa kita deteksi dari berbagai peristiwa termasuk bisa kita cek dengan media sosial. Kan sekarang kita tuh bisa ya bahkan bikin disertasi dari data-data lewat aplikasi. Betul. Saya punya tim yang dia itu
punya ya kemampuan lah di dunia digital. Jadi punya aplikasi untuk misalnya saya perintah dia coba sampean searching, sampean analisis, sampean teliti lewat informasi media sosial tentang ini, itu akan muncul ya. Termasuk mungkin kesadaran polisi Jawa Timur dilihat dari beberapa peristiwa di media sosial atau di media mainstream bisa. Data statistik gitu. Iya, ya. Dan kita memang menyadari bahwa literasi hukum di masyarakat Jawa Timur itu perlu peningkatan. Kadang-kadang itu masih banyak yang main hakim sendiri. Iya. Itu tidak hanya di media sosial, mungkin Pak di sekeliling kita juga masih ada gitu. Agus, kalau menyikapi yang terjadi kayak gitu, ya apa itu, pertama masyarakat itu satu ya mungkin lemah ya literasi hukum, ya, sehingga kadang main hakim sendiri. Kemudian faktor yang kedua kadang juga masalah kekecewaan. Oh, kurang puas. Iya, kurang puas dengan tindakan aparatur. Ya, jadi masuk itu. Kadang sebelum diproses hukum, main hakim sendiri dulu. Ya, supaya dia melampiaskan itu ya, melampiaskan kekesalannya. Gitu ya. Oh, itu nanti gitu. Kalau kita serahkan nanti proses hukumnya paling begini, kalau di ini paling begini ya. Maka itu juga salah satu poinnya lemah di literasi. Jadi kalau sebetulnya masyarakat itu sangat paham dengan hukum, tidak akan main sendiri ya. Misalnya ya serahkan, kemudian dikawal proses hukumnya, orang yang punya level kesalahan begini nanti endingnya begini, itu sebetulnya kalau cukup ya tidak akan terjadi main hakim sendiri. Kalau dari Pak Agus sendiri kita lihat tadi kita sampaikan bahwa kesadaran masyarakat ini, kesadaran hukum masyarakat itu rendah. Kira-kira faktor utamanya apa sih Pak yang membuat masyarakat itu kesadaran hukumnya masih rendah di lingkungan kita di Jawa Timur saja? Ya mungkin kesadaran masyarakat sendiri ya, merasa tidak butuh atau mungkin karena saya bukan pengacara, karena saya bukan hakim, mungkin seperti itu kan? Iya, jadi misalnya ini bukan dunia saya, ini bukan circle saya, ini bukan permasalahan yang sering saya hadapi. Nggak urgent saya selesaikan juga. Gitu. Dan mungkin masyarakat Jawa Timur dengan budaya ketimuran dan sebagainya itu kan ya mungkin tidak maulah misalnya berdekat-dekat dengan masalah hukum gitu kadang ya. Engko wis cedek-cedek karo dunia hukum itu malah repot. Betul, rasa aneh-aneh gitu ya. Kadang orang tua tuh banyak yang gitu, saya dengar bagus itu ya. Kalau apa namanya yang kita tahu sekarang ini peran pendidikan dalam meningkatkan literasi hukum sejak dini di lingkungan mungkin di dapilnya Pak Agus, mungkin di Provinsi Jawa Timur. Secara garis besar saja yang bisa disampaikan peran pendidikan. Ya, memang secara kurikulum secara khusus memberikan literasi hukum untuk level SMA. Kalau kewenangan Jawa Timur itu dunia pendidikan kan SMA, SMK, sama SLB ya. Betul. Di bawah kewenangan Pemprov. Kalau SMP dan sebagainya itu di kewenangan kabupaten dan kota. Memang belum ada secara khusus literasi hukum ya. Cuma mungkin itu nempel di beberapa mata pelajaran terkait pengenalan hukum, mungkin dimasuk di PPKN. Betul. Itu. Biasanya kalau SMA di tata negara itu ada yang persoalan hukum. Ya kalau secara khusus ya nanti kuliah jurusan hukum. Jurusan hukum ya. Tapi minimal untuk literasi hukum itu memang harus ditingkatkan untuk di masyarakat kita ya Pak. Biar tadi itu main hukum sendiri itu Pak. Main hukum sendiri. Saya sendiri ini disebutnya di partai, kegiatan kepartaian ya di PKS sendiri itu juga kita lagi menggagas untuk sekolah advokat. Ada. Sudah. Jadi kita di kepengurusan kemarin setiap kabupaten kota ada advokat. Jadi partai itu mensubsidi, membiayai kader-kadernya untuk sekolah hukum dan kemudian yang ia mampu mendampingi di kabupaten kota. Dan ini kita mau perluas sampai level kecamatan. Targetnya adalah mendampingi masyarakat ya, mendampingi masyarakat yang butuh bantuan hukum. Yang butuh bantuan hukum. Dan saya lihat di beberapa kabupaten kota, termasuk di Pemprov Jawa Timur itu ada anggaran bantuan hukum untuk
warga yang kurang mampu. Oke, jadi kalau ada masalah hukum gitu ya Pak? Ada masalah hukum di masyarakat, kemudian dia dari warga yang tidak mampu, dia bisa mengajukan anggaran untuk membiayai penasihat ya, advokat untuk bantuan hukum bagi dirinya. Berarti itu termasuk regulasi yang ada dari pemerintah provinsi bagaimana nanti bisa mendukung edukasi hukum di masyarakat Pak yang tadi disampaikan. Ya, ini cuma nanti di beberapa kegiatan DPRD sebenarnya juga bisa ada. Dan ada. Jadi walaupun tidak spesifik, misalnya kan ada sosialisasi dewan. Betul. Nah, termasuk tema sekarang ngobrol dengan dewan ini juga bagian daripada itu. Literasi hukum minimal memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya di kabupaten kota, di provinsi kalau ada masalah hukum dan kurang mampu silahkan juga mengajukan untuk bantuan anggaran hukum itu. Dan nanti ada lembaga khusus yang sudah ada ditunjuk oleh pemerintah bertugas provinsi, membantu masyarakat. Ya, membantu masyarakat dan anggaran itu nanti diberikan kepada lembaga bantuan hukum. Ada gitu Pak ada. Ya? Itu bisa ditanyakan di pemerintahan setempat. Ya gitu setempat, ya? Misalnya di kabupaten ada, termasuk di Trenggalek ada. Kan sebelum saya di provinsi saya sempat menjabat di Kabupaten Trenggalek. Kemarin gitu ya. Sambil sedikit sebelum ke provinsi, apakah dimulai dari Kabupaten Trenggalek dulu? Ya, bagus waktu saya sempat menjabat di Trenggalek itu 15 tahun. Berarti 3 periode. 3 periode. Ya. Kemudian berlangsung ke provinsi sekarang ya. Setelah 3 periode. Semoga semakin banyak bisa membantu menyerap aspirasi masyarakat sampai ke Jawa Timur gitu ya Pak ya. Terkait dengan hukum ini sendiri kita tahu masyarakat sebenarnya sudah mulai untuk belajar bagaimana literasi hukum itu ada begitu ya. Dipermudah dengan adanya media sosial. Mungkin ada beberapa konten kreator, kemudian ada beberapa media juga yang mengajarkan secara bahasa awam Pak kita sampaikan. Biasanya masyarakat itu kalau bahasa hukumnya apa ya, ke bahasa Jawanya itu rada ndaki gitu, terus enggak mudeng gitu Pak ya. Enggak paham gitu ya. Istilah-istilah hukum itu kan apa, pakai bahasa apa itu? Betul. Pakai bahasa hukum yang masyarakat awam itu apa itu? Apalagi pakai pasal-pasal gitu ya Pak ya. Nah, itu bagaimana nanti bahasa awam itu bisa disampaikan melalui konten-konten media yang disampaikan itu. Nah, kalau ada hal yang terjadi seperti itu menurut Pak Agus bagaimana? Adanya konten-konten yang bisa menyampaikan itu memang ini ya salah satu yang kita dorong pada konten kreator termasuk media konvensional itu harus menyisipkan konten itu, tema itu. Dari akan tema-tema ada tema hukum, tema hiburan, tema entertain dan sebagainya. Ya itu bagus ketika salah satu dari temanya itu membahas tentang literasi hukum ya. Kalau menurut Pak Agus sendiri menyederhanakan bahasa hukum itu kepada masyarakat itu yang tepat pribun Pak. Kan kita kadang-kadang bingung ya. Kalau kita di media itu memang kan kita harus menyampaikan dengan bahasa yang baku dan benar, apalagi bahasa hukum begitu ya. Tapi menyederhanakan bahasa itu biar nantinya masyarakat lebih paham gitu loh Pak. Itu kalau menurut Pak Agus kita harus punya tips dong. Itu bisa dilakukan seperti apa? Kira-kira gimana? Ya bahasa warung kopi lah mungkin sambil ngobrol di warung kopi, kemudian ya di situ memasukkan bagaimana dengan bahasa yang bisa dipahami mereka. Misalnya kalau ada masalah hukum begini ya. Kan kadang masyarakat ini ada juga permasalahan tapi kadang kemana dia harus bingung ya. Misalnya kan konflik-konflik keluarga tentang waris. Betul. Misalnya bagaimana ini ketika warisan begini ada yang akhirnya kan jadi konflik ya. Nah, itu sebetulnya kan bisa juga dikasih. Dan background saya kan hukum Islam ya. Ya kalau waris itu ya sedikit banyak paham lah. Hukum waris dari versi hukum Islamnya ya. Nanti kalau hukum pemerintah saya pikir juga rujukannya hampir sama. Itu pernah juga begini. Ada seseorang itu konsultasi ke saya tentang waris itu. Bapaknya meninggalkan harta waris dan belum dibagi. Ada anak-anak, ada ibu. Terus suatu saat ibunya ingin menikah lagi dengan seseorang. Lah anaknya itu bingung. Iki piye iki? Ibu saya mau menikah, kemudian harta benda warisan bapak itu gimana? Saya sampaikan, ya memang secara hukum ketika ada seorang yang meninggal itu ya segera diselesaikan bagian ahli warisnya. Ketika misalnya seorang ibu mau
menikah kembali, kan dia punya dibagi dulu aja. Jadi harta yang dibawa ibu menikah dengan suami yang baru ya haknya dia, ya bagiannya dia. Nanti yang lain menjadi hak anak-anaknya. Kan takutnya ketika tercampur gitu. Ya tercampur, mungkin harta waris itu ke bawah, kemudian ada keluarga baru nanti menjadi rancau. Ya, saya sampaikan, selesaikan dulu. Bapak meninggal, bagian ibu berapa, anak-anak berapa, kan sudah ada porsinya itu. Ya kalau ibunya mau menikah ya silahkan bagian ibu itu dibawa untuk menikah dengan suami yang sampai ada yang seperti itu. Ya, ya. Jadi anggota dewan itu tadi ya dewa. Gitu ya, jadi kalau memang ada berbagai permasalahan ya kalau bisa menjawab langsung dijawab. Kalau tidak ya perlu ya tunggu ya besok ya saya carikan referensi dulu. Gitu aja nggak apa-apa, nggak usah gengsi, nggak usah gengsi. Misalnya ada problem ini. Oke. Berusaha mencarikan solusi lah. Iya, misalnya kalau misalnya konsultasi hukum. Itu ya perlu, apalagi komisi A itu kan hukum dan pemerintah. Betul. Nah, saya masih aman ya Pak, masih aman ya Pak. Ya, untuk keadilan dari masyarakat masih aman. Kalau ada aduan gini-gini, kalau saya nggak menguasai gampang, saya kontak aja teman-teman yang lebih menguasai. Kadang saya cari informasi dulu, baru dia saya kasih solusi, atau mungkin saya hubungkan, silahkan langsung ini, saya punya relasi ini. Atau kalau hubungannya dengan dinas, saya kontak kepala dinasnya kalau mitra saya. Silahkan komunikasi. Lebih mudah seperti itu memberikan menerima masukan atau aduan dari masyarakat, kemudian solusinya kalau tidak bisa diselesaikan sendiri bersama dengan mitra akan memberikan solusi gitu ya. Keren. Pak, tapi kalau media sosial sekarang semakin masif seperti yang kemarin pernah kita bahas ya. Kalau untuk kaitannya terkait dengan literasi hukum itu malah bisa membantu atau malah membuat ambigu Pak media sosial yang sekarang terkait dengan literasi hukum? Iya, tergantung. Jadi kalau media sosial itu akunnya kredibel, itu saya pikir akan menjaga kredibilitasnya kan. Mungkin seperti akun, kita nggak sebut akunnya, ada akun advokat yang terkenal yang bisa seperti itu boleh ya Pak ya untuk kita jadikan referensi misalkan. Bisa jadikan referensi. Belajar. Ya sekarang sudah mulai banyak kan ya. Betul. Sudah mulai banyak mereka kesadaran para penasihat hukum, pelaku para advokat itu. Bikin konten-konten ya. Kadang-kadang yang ringan-ringan yang tadi saya sampaikan pakai bahasa yang dimengerti, pasal-pasal di mana masyarakat kalau yang ini adalah hak hukum kamu, harus kamu pertahankan, itu secara singkat dan padat itu bisa dijelaskan oleh konten yang menarik. Ternyata masyarakat lebih bisa menerima gitu ya Pak. Apakah seperti itu yang dimaksud oleh Pak Itu juga salah satu langkah strategi juga selain cara-cara yang lain ya. Dan apa itu namanya? Sekarang kan kecenderungan dengan merebaknya media sosial, itu orang akan bikin konten sesuai dengan keahliannya. Akan mengeksplor dirinya. Kalau saya politisi kan mungkin akan bicara politik. Kalau saya punya hobi goes ya sekarang itu kalau misalnya dokter kan sekarang juga ada dokter-dokter yang memberikan edukasi terkait dengan sakit ini, kemudian langkahnya kayak apa, untuk antisipasinya kayak apa, dan itu juga mendatangkan cuan juga kan ya. Betul, dan responnya positif juga di masyarakat. Iya, kalau apalagi banyak followernya, wah, termasuk juga penasihat hukum, itu kan juga banyak yang viral dan ternyata dari media sosial juga sangat manfaat. Dia bahkan ada pengaduan lewat media sosial, ia respon, ia datangi. Ya, ini juga bagian dari satu langkah. Dan mungkin dinas provinsi Jawa Timur, misalnya dinas Kominfo atau OPD-OPD terkait juga bisa punya media untuk menyampaikan. Termasuk sekarang kan ada beberapa OPD itu punya agenda podcast. Betul. Podcast. Saya pernah sekali ngisi podcast di Biro Hukum. Jadi satu OPD. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur itu juga punya kegiatan gitu ya? Kegiatan dari Biro Hukum untuk podcast berbicara dengan tema-tema seputar tupoksinya. Sekarang memang seperti itu yang lebih. Ya, itu salah satu juga langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk edukasi kepada masyarakat. Selain juga kita turun di berbagai forum, entah formal atau informal, itu akan kita sampaikan. Dan tadi kan saya cuplik, pengaduan masyarakat itu A sampai Z. Termasuk masalah-masalah hukum. Bukan soal ahli waris saja, misalnya terkait dengan sengketa,
atau apa saja itu. Kadang batas tanah sama tetangga. Ya batas tanah. Gitu, ya. Kalau gitu. Kemarin di Trenggalek itu malah ini pulau. Pulau yang sengketa pulau. Yang kemarin sempat pulau-pulau di Trenggalek masuk di RT RW-nya Tulungagung. Tapi itu karena pemerintah dan sudah selesai. Sudah selesai ya, Pak. Sudah selesai. Kita juga memfasilitasi dari Pemprov Jawa Timur dan dikembalikan itu masuk bagian dari wilayah Kabupaten Trenggalek. Pak Agus dapilnya kan luas nih, dari Pacitan, kemudian dari Ngawi, kemudian Ponorogo. Itu daerahnya kan pasti banyak tempat-tempat terpencil begitu, Pak. Kira-kira untuk menjangkau bagaimana biar bisa mengedukasi masyarakat secara online mungkin masih bisa ya. Tapi untuk masyarakat juga yang mengakses media sosial pun kadang-kadang ada yang belum mampu dan belum bisa itu, Pak. Nah, kalau di daerah terpencil bagaimana, Pak, untuk memberikan edukasi terkait dengan literasi hukum di masyarakat? Kalau kita sebagai politisi, apalagi orang-orang yang aktif di partai politik itu kan punya infrastruktur. Betul. Sampai level desa, pengurus desa. Hampir semua partai itu, apalagi yang punya wakil duduk di kursi DPRD. Betul. Itu infrastrukturnya sampai desa dan biasanya masyarakat itu lewat tokoh-tokoh yang ada di desa. Dan beberapa juga masuk misalnya tentang perizinan. Jadi kemarin juga masuk orang yang bikin bangun gudang. Kemudian sudah beroperasi, sudah jadi, tapi izinnya belum turun-turun. Izin usahanya. Akhirnya jadi kendala hukum di situ ada. Akhirnya kan mau mengembangkan usahanya dia takut. Untuk memaksimalkan usahanya karena izin usahanya, bangunannya itu belum muncul dan itu saya suruh ngecek. Termasuk saya lihat RT RW-nya dan itu memang lahan hijau. Lahan hijau itu lahan yang untuk pertanian. Lahan untuk pertanian itu tidak boleh untuk izin bangunan usaha. Dan ya itu nggak bisa. Saya sampaikan bahwa itu memang RT RW. Jadi kalau itu dilanggar bisa ada konsekuensi hukumnya. Akhirnya mau tidak mau? Ya akhirnya menunggu RT RW yang baru. Nah, akhirnya kan begini. Ketika ada kasus misalnya masyarakat itu ternyata banyak ingin membangun usaha UMKM, ingin bangun, ingin apa, ya pemerintah akhirnya kalau mau merespon kan berarti harus merubah RT RW. Betul. Karena ini sekarang perkembangan daerah ada titik-titik sentra-sentra ekonomi, di sini mau dibangun tempat-tempat usaha, akhirnya Pemda harus merubah perdanya. Atas usulan warga, perda ini sekarang bukan lahan hijau lagi, bukan lahan pertanian. Jadi boleh dibangun. Bukan, ini untuk lahan usaha. Dari situlah akhirnya nanti warga, para pengusaha bisa membangun. Maka ini juga istilahnya informasi juga kepada para pengusaha ya, supaya nanti tidak terjadi permasalahan di tengah jalan. Ketika mau bangun dipastikan dulu, ini wilayah apa? Wilayah zona ekonomi atau zona apa itu nama hijau. Kalau zona hijau ya mungkin ditanyakan dulu apakah ini ada semacam proyeksi ke depan potensi nanti seperti apa ya akan berubah menjadi lahan ekonomi, lahan industri atau bagaimana. Itu biasanya di beberapa kesempatan memang ada ya yang tadinya daerah hijau memang akhirnya karena melihat perkembangan di lingkungan itu ada peningkatan ekonomi dan lain sebagainya membutuhkan itu kan ada dikeluarkan RT RW yang baru gitu ya Pak. Iya, RT RW yang memang berdasarkan aspirasi masyarakat dan kabupaten kota atau provinsi punya proyeksi ke depan dalam proses pembangunannya. Karena kan juga ada beberapa kabupaten kota itu ada kasus. Misalnya ini sajanya lahan hijau, tapi ada pengusaha yang ingin berbisnis di situ dengan berbagai cara merubah RT RW lewat oknum-oknum. Makanya RT RW berubah dengan selera pengusaha, bukan berbasis kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat, tidak berbasis arah pembangunan daerah,
Akhirnya ya kena ribet gitu Pak ya. iya, akhirnya kasus hukum. Ya, kasus hukum yang ada. Ya. Dan itu kalau untuk itu beberapa orang yang memang mengerti bahwasanya kalau kita melakukan itu melanggar hukum. Nah, kalau misalkan lebih spesifik kepada masyarakat terpencil Pak yang memang buta hukum dan nggak tahu hukum sama sekali, itu solusi yang terbaik yang bisa diberikan itu seperti apa Pak? Ya ini ya jelas pemerintah desa ya. Yang pertama akan mengambil alih desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah di pusat, provinsi, kabupaten, itu kan sampai level terkecil kan pemerintahan desa. Betul. Nah, pemerintahan desa itu harus berperan di situ. Di situ ada ketua RT. Harus aktif ya. Ya, jadi kepala desa itu kan memiliki kemampuan untuk mendeteksi masyarakatnya ya. Ini ranah konflik dan sebagainya yang biasanya sering terjadi kalau di daerah-daerah pinggiran, daerah terpencil, konflik lahan, misalnya antara perhutani, itu sering kemudian dengan warga, kadang warga yang dia itu tinggal di lahan perhutani, kemudian batasan apa yang bisa dilakukan, terus kadang-kadang di situ ada tanaman hutan, tanaman perhutani, terus masyarakat itu kadang-kadang menanam tanaman tumpang sari biar polowejonya itu bisa tumbuh subur, tanaman-tanaman yang mengganggu, menghalangi sinar matahari berbagai cara dihilangkan itu melanggar hukum. Betul, nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Jadi dan harus dilakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk dampak banjir dan sebagainya. Itu kadang masyarakat berpikirnya sepintas ya, jangka pendek saja. Misalnya, tanah hutan dengan kemiringan sekian. Mestinya itu harus diisi tanaman tegakan, tidak harus dengan polowijo. Karena kalau polowijo nanti dengan kemiringan yang tinggi, turun hujan akan gampang membawa material-material dari pegunungan yang nanti dampaknya bisa banjir. Ini dan itu juga sebenarnya melanggar hukum. Nah, inilah masyarakat berbagai kalangan termasuk pemerintah desa, termasuk saya sebagai politisi dan itu harus memberikan wawasan. Itu termasuk langkah konkret yang dilakukan Komisi A DPD Provinsi untuk memberikan literasi hukum ke masyarakat. Ya, edukasi. Karena salah satu dari mitra kita di Komisi A itu kan PMD ya. Jadi Pemdes pemerintah desa itu mitra kita. Ya, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu juga mitra di Komisi A. Dan Komisi A itu kan labelnya Komisi Hukum dan Pemerintah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, itu mitra kita. Dan kita juga sampaikan beberapa koordinasi dan beberapa kegiatan di PMD juga ada. Kemarin di tahun 2025 ya, itu ada diklat kepala desa yang dilakukan oleh Biro Pemberdayaan SDM ya, sumber daya masyarakat. Ya, itu BPSDM juga melakukan satu pelatihan, kemudian mengundang kepala-kepala desa. Salah satu poinnya juga memberikan literasi hukum, bagaimana mengawal masyarakat. Dan itu langkah konkretnya seperti itu yang termasuk dilakukan. Komisi A menjadi bagian dari narasumber juga. Keren. Jadi sebenarnya langkah-langkah kita lakukan juga. Ya, tapi ya masyarakat Jawa Timur itu luas ya gitu ya. Tidak mungkin semuanya akan menjangkau persen ya seluruhnya ya. Harapan kita pemerintah desa ikut aktif lah. Saya pengen ngobrolnya lama, tapi kita ada keterbatasan waktu juga. Beliau juga sibuk ya. Hari ini saja saya interupsi seperti ini. Beberapa banyak kegiatan sudah agak dipending mungkin oleh beliau. Pak, terakhir terkait dengan hukum, literasi hukum dan lain sebagainya. Masyarakat itu mohon maaf Pak ya. Saya mewakili masyarakat. Kadang-kadang itu masih sekarang ini yang banyak tidak percaya dengan hukum yang ada di negara kita gitu ya Pak. Contohnya akhirnya banyak pertanyaan, bagaimana sih caranya membangun kepercayaan masyarakat kembali kepada hukum dan juga aparat penegak hukum di negara kita, termasuk di lingkungan kita sendiri di Jawa Timur. Kalau menurut Pak Agus bagaimana? Ini saya ambil sebagai POV masyarakat dan banyak juga yang menanyakan seperti itu. Gimana Pak Agus? Saya membaca survei kepuasan masyarakat ya, level lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan termasuk lembaga wakil rakyat itu yang paling rendah. Jujur loh beliau hari ini jadi lembaga wakil rakyat itu level kepercayaan masyarakat itu rendah ya. Termasuk juga kepada penegak hukum dan sebagainya, dan itu kita sadari. Maka langkah kita ya bagaimana kita
meningkatkan integritas kita, Sip gitu gitu ya. berarti. Semua Oke. kalangan supaya nanti masyarakat itu percaya. Balik trustnya gitu loh Pak, percaya Ya, itu balik kepercayaan gitu. masyarakat kembali, dan itu mau nggak mau harus kita berusaha keras mengembalikan kepercayaan masyarakat. Itu masyarakat sebenarnya dengan beberapa hal yang dilakukan, hal positif sedikit saja yang dilakukan sebenarnya sudah mulai bisa kembali memberi kepercayaannya gitu ya Pak ya. Cuman kita bicarakan oknum ya Pak, ada oknum-oknum tertentu yang membuat mosi percaya itu jadi nggak percaya lagi gitu ya. Tapi usaha untuk selalu berintegritas ya Pak ya. Harus. Dari teman-teman DPRD provinsi juga, khususnya semua kita, dari aparat penegak hukum juga gitu ya. Ya mau tidak mau kita juga harus bisa menerima apa yang jadi masukan dari masyarakat. Dan masyarakat bisa, salah satu cara juga bisa mengawal ya. Kan sekarang banyak juga misalnya kasus-kasus hukum persidangan itu online. Maksudnya itu live. Oke. Iya kan? Betul. Ya, Persidangan terbuka. Dan itu satu kemajuan ya, satu kemajuan. Kemarin mengikuti beberapa kasus hukum di level nasional, ternyata yang akhirnya bebas ya. Oh, ini betul-betul memang bersalah, akhirnya divonis. Dan ketika proses hukum itu live dipantau langsung oleh publik, itu juga di antara sekian cara untuk menegakkan integritas kembali. Saya pengen tanya satu, ini yang sering disampaikan oleh masyarakat juga, yang viral di media sosial, tapi dari POV-nya beliau begitu ya. Jadi ini murni pendapat pribadi dari beliau yang saya tanyakan, Pak. Ada satu kalimat, no viral, no justice. Apa yang pengen disampaikan Pak Agus? Ya, tetap negara kita negara hukum. Oke. Ya. Kalau misalnya itu menjadi satu tradisi, itu kurang bagus juga. Oke. Takut kita nanti itu perkara yang melanggar hukum, kemudian viral dan dapat dukungan masyarakat, akhirnya hukum itu kalah. Itu jangan sampai terjadi. Dan disinilah kita meningkatkan level kepercayaan masyarakat, integritas kita semua, dari unsur pemerintah, eksekutif, yudikatif, ya itu bisa menjadi orang-orang yang terdepan dalam penegakan hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau hukum sudah diabaikan, nah kacau negara kita. Ini jawaban yang bijaksana ya. Kadang-kadang karena pengen dukungan, ada yang mendukung no viral no justice begitu kan Pak. Tapi kita lihat dalam perspektif yang berbeda, bagaimana menyikapi kalimat itu. Kadang-kadang kalau kita juga dari media juga menyimak itu, kita 50-50 ya Pak ya kita. Ya kadang-kadang memang benar sih, kalau nggak viral dulu nggak akan dapat diselesaikan gitu ya. Tapi itu pun ada rambu-rambu yang harus kita ketahui dan kita laksanakan begitu Pak. Jadi kita tunggu saja dari beliau yang disampaikan akan meningkatkan integritas dari aparat penegak hukum juga. Kita sebagai masyarakat hanya bisa menunggu apakah betul yang disampaikan oleh Pak Agus itu ya Pak Agus ya. Kita nantikan, kita tunggu di mana kepercayaan untuk masyarakat kepada anggota Dewan Wakil kita yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pak Agus tadi bisa menyampaikan, dan konkret tadi juga beberapa terkait dengan literasi hukum sudah disampaikan. Semoga masyarakat yang sudah menerima manfaat dari kegiatan yang dilakukan secara konkret itu nanti bisa ketok tular ke yang lain. Kalau misalkan terkait dengan literasi hukum ini sudah dilakukan, dan tadi sempat ada kalau mungkin membutuhkan bantuan hukum, pemerintah itu siap dan ada untuk masyarakat begitu. Pak Agus, terima kasih ngobrolnya hari ini. Luar biasa terkait dengan hukum. Kita ngobrolnya santai sih ya, walaupun materinya terkait dengan hukum, karena apa yang disampaikan Pak Agus adalah bagaimana masyarakat bisa menerima bahwasanya tema hukum itu bukan tema yang berat untuk bisa atau tabu untuk disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Karena literasi hukum adalah fondasi utama di mana membangun masyarakat yang tertib, adil dan juga beradab tadi ya. Pak Agus, terima kasih, matur nuwun. Semoga tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas legislatif. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol ya. Beliau dapurnya luas gitu ya, capek lihat beliau kegiatannya banyak. Mana Pak tadi? Pacitan, Trenggalek, Magetan, Ngawi. Itu ya, Mataraman. Mataraman. Luar biasa. Itu 4 jam itu perjalanan, itu pernah saya coba itu Pak ya. Itu bisa. Itu mungkin belum pelosok. Belum pelosok betul. Hanya kalau misalnya dari
dari pojok Pacitan Nggih. sampai lereng Lawu, wah itu Nggih. asik jalan. Asik gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih sudah ngobrol bersama kita. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau misalkan nanti ada kesempatan dengan tema yang lebih menarik, kita akan lanjutkan ya Pak ya. Oke. Itu tadi ngobrol kita bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 9. Ada Bapak Haji Agus Cahyono, SHI MHI yang sudah bergabung bersama kita di Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Untuk kesempatan kali ini, Ngode saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.